Halo, selamat pagi teman-teman LinkedIn. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kembali lagi dalam LinkedIn Live saya yang akan membahas mengenai dunia audit. Dan hari ini kita akan membahas tentang introduction to IT audit. Gitu. Jadi pasti banyak teman-teman juga yang pengen tahu kenapa sih ada IT audit, terus IT audit itu apaan sih gitu ya. Nah, hari ini nih kita sudah kedatangan sahabat baik saya gitu. Dia adalah Dwiki Krisyunianto. Sebentar, saya akan menambahkan dia. Oke. Nah, hari ini saya akan ditemani oleh Dwiki Krisyunianto, sahabat saya, rekan kerja saya juga gitu ya. Dan sedikit perkenalan, Dwiki ini adalah IT auditor di Kementerian Keuangan. Dia juga merupakan seorang yang sudah memiliki certified dalam bidang Oracle Certified Associate dan COVID-5 Foundation. Entah baru-baru ini Dwiki lulus dalam ujian KISA. Selamat ya Dwiki. Oke, langsung saja kita akan sambut sahabat saya Dwiki. Halo Dwiki, apa kabar? Halo Mbak, halo. Halo. Terdengar ya suaranya? Terdengar, terdengar. Dwiki Ya, boleh greeting ke teman-teman LinkedIn saya halo dulu. teman-temannya Mbak Iim di LinkedIn Live. Nama Oke. saya Dwiki dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Saya rekan kerja dari Mbak Nur Imroatun atau biasa dipanggil Iim. Ya, silakan. Oke, Dwiki ini sekarang kesibukannya apa aja nih? Kan kita tahu nih pekerjaannya IT auditor tadi udah disebutkan. Nah, sebenarnya pekerjaan Dwiki sehari-hari gitu, typical day dari seorang Dwiki itu seperti apa sih? Ya, saya kerja bersama Mbak Iim ya di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, terkhusus di Inspektorat 7. Itu kelompok untuk di sana ada kelompok terkait IT audit. Uh, saya bekerja di IT audit itu terkhusus dalam hal sehari-hari mengaudit aplikasi. Misalnya ada aplikasi di Kementerian Keuangan yang harus diaudit, itu bagian dari kelompok saya, terkhusus di tim saya. Sebenarnya banyak ya tim di mana di IT audit Kementerian Keuangan, tapi spesialisasi tim saya adalah audit aplikasi. Oke, nah Dwiki ini gimana sih awal mulanya bisa menjadi IT auditor gitu? Kan padahal kita mungkin nanti akan dibocorkan juga kalau Dwiki ini background-nya bukan IT gitu ya. Nah, Iya, gimana sih awal mula bisa tertarik menjadi IT auditor? ya. Sebenarnya background pendidikan saya itu akuntansi ya. Kalau Kementerian Keuangan pasti banyak yang dari STAN, kalau rekan-rekan tahu, dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, backgroundnya akuntansi, tidak ada IT sama sekali. Kalau backgroundnya IT, saya sangat maaf, kalau akuntansi saya sangat tertarik dengan audit. Makanya saya memilih di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Selain itu saya juga tertarik dengan IT. Nah, gabungannya itu audit dan IT, audit TI gitu. Oke, oke. Itu awal ya, awal tertarik Mhm. saya dengan audit TI. Oke, kalau bedanya nih Dwi, tadi kan udah disebutin ada tertarik sama dunia audit. Terus ada lagi nih Hmm. IT audit. Sebenarnya bedanya apa sih Dwi? Selama saya pernah melakukan audit TI ya, sebenarnya sama aja sih Mbak ya, hampir sama, hampir mirip, tapi ada bedanya sedikit ya. Eh, Disebut sama ya karena sama-sama audit. Berbedanya mungkin karena objeknya ya, objek auditnya berbeda. Karena pemanfaatan IT yang semakin luas, maka resiko-resiko baru tentunya muncul ya. Resiko dari pengelolaan TI, dari infrastruktur IT ini muncul. Bedanya pastinya membutuhkan kompetensi yang beda dengan audit biasa. Di sini membutuhkan kompetensi yang terkait IT atau lebih teknikal ke IT. Lalu tentunya objeknya yang akan diaudit pun itu berbeda. Mungkin itu perbedaan antara audit IT dengan audit yang biasa. Oke. Untuk Nah, alur ya sama mhm. saja dengan audit biasa. Oh Alur alurnya pelaksanaan sama. audit. Ya. Mhm. Nah,
tadi kan udah disebutin juga ya kalau ada risiko-risiko IT gitu ya. Nah, sebenarnya ada nggak sih alasan lain gitu kenapa IT audit itu harus ada? Kenapa sih menjadi penting terus sekarang menjadi salah satu topik yang juga banyak diperbincangkan gitu? Ya, tentunya karena resiko itu ya, resiko baru muncul, lalu resiko ini tentunya harus di-manage, diawasi ya, untuk meng-assure bahwa tujuan organisasi itu tercapai. Seiring benefitnya pemanfaatan IT tentunya tujuan ini harus di-assure supaya tercapai. Itu pentingnya audit TI ya. Kalau tidak ada unit khusus yang memberikan gambaran bagaimana TI bekerja untuk tujuan organisasi, ini akan sangat istilahnya apa ya, memanfaatkan IT tapi buta. Pemanfaatan IT itu akan ke arah mana dan apakah sudah istilahnya sudah melayani tujuan organisasi tersebut. Jadi tentunya ini sangat penting audit TI menurut saya. Oke, menarik ya. Jadi kita harus pertama karena ada keperluan IT alignment gitu ya, bahwa Iya IT benar. memang mendukung tujuan organisasi, selain itu memang ada resiko. Oke, kalau pembagian di dalam dunia IT audit itu seperti apa, Dik? Sebenarnya nggak ada yang fix ya, tidak ada yang fix pembagiannya seperti apa. Tapi mungkin saya berbicara terkait organisasi saya ya, di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Sebenarnya tidak ada aturan yang fix membagi area audit itu seperti apa. Ada yang membaginya berdasarkan infrastruktur atau aplikasi-aplikasi besar. Tapi di Kementerian Keuangan kami membaginya menjadi area-area pengelolaan TI. Kami ada beberapa stream, ada 4 stream ya, atau 4 kelompok audit TI. Yang pertama itu ada di kelompok tata kelola, itu ya Mbak Im pernah di situ lah ya. Tata kelola IT ini menangani area-area tata kelola seperti business continuity, SDLC, lalu BCM atau business continuity tadi ya. Itu khusus tata kelola. Lalu ada area yang penting, ini keamanan cyber. Ini yang sedang sedang apa namanya emerge ya, keamanan cyber. Lalu ada data analitik. Ini lead bank di Audit TI terkait pengembangan data analitik. Lalu ada di tim saya itu audit khusus aplikasi. Kami menyebutnya audit terintegrasi, audit TIK terintegrasi, karena di tim saya mengaudit aplikasi-aplikasi di Kementerian Keuangan untuk melayani proses bisnis. Ya, Oke, mungkin ya itu seperti itu. oke. Nah, Dwi, kalau isu-isu terkait IT yang saat ini sedang sedang menjadi perhatian dari IT audit itu apa, Dwi? Iya, sepertinya cyber security masih ya, masih akan menjadi isu sampai ke depannya pun itu akan masih. Makanya kami di Audit TI Kementerian Keuangan juga memberikan perhatian khusus di cyber security, di tim keamanan cyber. Lalu ada mungkin data analytics ya, ada AI, pemanfaatan AI untuk auditing, bahkan mungkin nanti ada berkembang ke AI auditing. Artinya kita harus mengassure AI atau algorithm assurance itu juga mungkin akan menjadi perhatian penting di IT auditing. Lalu BCM mungkin juga akan menjadi perhatian penting karena business interruption ini sekarang sudah nyata ya, sudah sangat nyata. Apalagi di area sekarang ada pandemik. Hmm, Mungkin itu menurut saya, Mbak. oke. Berarti ada 3 ya. Yang pertama cyber Iya. security, yang kedua data analytics, dan yang ketiga tadi BCM. Dan memang dari banyak publikasi juga ketiga hal itu memang disebut-sebut sebagai hotspot dari audit area gitu ya. Oke, thank you Dik. Selanjutnya nih Dik, tadi kan udah disebutin nih kalau alur kerjanya itu sebenarnya mirip aja gitu sama audit biasa gitu. Tapi sebenarnya apakah literally sama atau ada bedanya gitu, misalnya dari proses perencanaan, proses pelaporan, atau tindak lanjutnya sebenarnya sama persis dengan audit yang kita kenal pada umumnya nggak, Dwi?
Menurut saya sama saja, Mbak. Dari audit universe, resiko-resiko yang diidentifikasi itu sama saja. Mungkin area-areanya lebih terkait area yang dalam pengelolaan IT, yang saya sebut tadi misalkan ada tata kelola, keamanan cyber, dan sebagainya. Atau bisa juga dalam aplikasi atau infrastruktur. Eh, Perencanaan juga sama, kita membuat PKA, diawasi, itu sama saja. Mungkin yang berbeda itu kompetensi yang dibutuhkan ya pada saat pelaksanaan audit. Oke, oke. Jadi kalau pengalaman nih, kita mau sekarang mulai menuju ke yang lebih personal gitu. Kalau pengalaman Dwiki selama jadi IT auditor ini ada nggak yang memorable banget, gitu, yang terkenang sampai sekarang? Yang pertama selalu yang menjadi yang terkenang ya, Pak ya. Waktu pertama kali sih mungkin ya, pertama kali menjadi IT auditor. Waktu itu 2014 atau 2015 ya kalau nggak salah. Pertama kali melakukan audit, pertama kali melakukan audit TI tentunya. Di situ ada sedikit takut ya, ada sedikit takut. Uh, Wah, kalau salah memberikan rekomendasi gimana? Wah, ya itulah. Pokoknya yang pertama menjadi yang menarik biasanya. Oke, oke. Nah, Dwiki menghadapinya gimana, Dwiki? Kan tadi udah diceritain pengalamannya, sebenarnya minim pengalaman TI sebelumnya Hmm. gitu kan. Jadi background-nya Iya benar. akuntansi, terus masuk dunia IT audit, terus pertama kali ngaudit ya memang harus kelihatan meyakinkan gitu kan. Nah, waktu itu gimana nih tips-tips yang bisa Dwiki share ke teman-teman gitu, ketika pertama kali jadi IT auditor gitu, gimana sih yang Dwiki lakukan untuk menghadapi masa-masa saat itu? Iya, uh, kebetulan sebelum menjadi IT auditor saya juga bekerja di unit operasional TI ya. Jadi ada sedikit pengetahuan lah terkait IT, sedikit bagaimana praktek operasional IT. Lalu yang penting lagi itu untuk meningkatkan kepedean ya. Ya karena audit ini adalah kompetensi kolektif tim. Jadi mentoring itu penting, Mbak. Jadi ada ketua tim, ada anggota tim yang lebih senior itu sangat penting lah. Nggak perlu takut. Pasti kita ada mentornya lah ya. Ada bimbingan dari ketua tim atau auditor yang lebih senior. Mungkin nanti seiring jalannya waktu, uh, ya itu menjadi hal yang biasa ya untuk mengaudit TI, seperti itu. Hmm. Oke, tadi menarik ketika Dwiki menyebutkan bahwa pengetahuan audit itu kolektif tim gitu ya. Jadi nggak Ya. semua orang itu harus expert di semuanya gitu ya. Tapi yang penting secara kolektif itu memadai untuk melakukan audit gitu. Nah, Dwiki bisa cerita nggak sih secara kolektif audit TI di Kemenq itu pengetahuannya seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya di luar sana ada yang ingin bikin unit IT audit gitu ya, keperluan kepengetahuannya seperti apa saja? Um, Pengetahuan yang diperlukan untuk menjadi IT auditor maksudnya, Mbak ya? Dan kompetensi IT yang diperlukan. Oke. Untuk pengetahuan ini mungkin untuk IT auditor penting ya, mengetahui IT secara keseluruhan. Maksudnya keseluruhan tidak tidak secara dalam ya. Mungkin kulit-kulitnya saja itu penting, mengetahui keamanan cyber, mengetahui tata kelola, mengetahui dasar-dasar aplikasi itu penting. Secara kulit-kulit pun itu penting menurut saya. Tapi yang yang apa namanya, yang lebih penting adalah menurut saya ya, itu adalah spesialisasi yang akan kita ambil. Misalkan saya terjun ke IT auditor, menurut pengalaman saya langsung praktik melalui mentoring. Di situ saya memiliki pengetahuan yang luas terkait IT auditor. Tapi untuk menekuni suatu spesialisasi itu yang menjadi yang lebih penting, Mbak. Jadi kita harus mengambil suatu spesialisasi tertentu karena tidak mungkin ya ada
Ya mungkin ada, cuma tidak banyak ya yang auditor yang mengetahui keahlian secara luas. Intinya kita harus menekuni satu spesialisasi tertentu, Mbak. Mungkin seperti saya menekuni di bidang database, di bidang data analitik, itu yang saya pede lah ya istilahnya. Tapi saya tahu keamanan cyber itu seperti apa, tata kelola itu seperti apa, secara di luar-luarnya. Mungkin di tempat kita ada yang namanya Mas Anggata, Mbak Im tahu ya, eh, dia Masanya sudah iya, Mas Anggata dia sudah menekuni keamanan cyber terkhusus dalam bidang hacking itu secara dalam ya, bahkan sudah memperoleh OSCP, OSCE itu luar biasa menurut saya, Mbak. Mhm. Ya intinya pengetahuan yang luas terkait IT itu perlu, tapi perlu adanya spesialisasi. Oke oke. Nah, Dwik, tadi kan udah disebut nih ada sertifikasi yang oke banget gitu. Nah, sebenarnya seperlu apa sih punya sertifikasi bagi seorang IT auditor? Karena jadi tren nih bahwa IT auditor tuh kayaknya harus membuktikan punya sertifikasi A, B, C gitu untuk membuktikan spesialisasinya. Nah, kalau pandangan Dwiki sendiri gimana? Apakah kita seperlu apa sih sebenarnya punya sertifikasi? Ya, mungkin kalau di lingkungan saya, sertifikasi itu adalah sebagai achievement ya, Mbak ya. Kalau di lingkungan organisasi Kementerian Keuangan. Tapi selain achievement, sebenarnya yang penting itu adalah kemampuan dari auditor itu sendiri ya, Mbak. Sertifikasi menurut saya juga penting untuk apa namanya memberikan kepercayaan lah ya, memberikan kepercayaan kepada klien pengawasan kita bahwa mereka benar-benar diaudit oleh auditor yang berkompeten dalam bidang mereka. Seperti itu mungkin ya. Menarik sih. Jadi sebenarnya sertifikasi itu cuman kristalisasi, tapi yang lebih penting adalah memang benar-benar kita punya pengetahuan untuk mengaudit hal tersebut gitu ya, Iya, Dwi. iya, Oke, oke. Oke, Dwi, kita balik lagi nih ke cerita tentang tadi, Dwi kan mengalami pendidikan formalnya bukan di IT gitu. Nah, kalau misalnya nih Dwi, orang-orang di luar sana gitu ya, ada yang ingin menjadi IT auditor gitu, apa sih yang disarankan gitu ya supaya mereka bisa mengikuti jejak Dwiki gitu sebagai IT auditor? untuk menjadi IT auditor pertama mungkin praktik langsung ya. Karena untuk merasakan sebagai IT auditor praktik itu penting ya. Yang tidak kalah pentingnya tentunya harus ada mentor, Mbak. Harus ada mentoring, harus ada apa namanya seseorang yang kita kenal yang dapat membimbing kita itu sangat penting, Mbak. Karena praktik sendirian itu pasti akan susah ya. Mentor itu penting. Setelah berjalannya audit, praktik audit, lalu kita perlu memilih yang seperti saya bilang tadi, memilih spesialisasi di mana kita apa namanya, kita percaya diri ya di situ. Kita percaya diri, kita akan kompeten di situ. Mungkin itu, Mbak. Oke. Nah, kalau terkait IT ini kan bidang yang terus berkembang ya, Dwi, gitu. Nah, Iya. terus bagaimana sih IT auditor itu tetap update gitu ya, tetap bisa relevan terhadap pengetahuan-pengetahuan terbaru. Karena jangan sampai misalnya audit kita udah menerapkan teknologi apa yang lebih baru, terus kita masih ketinggalan gitu. Nah, gimana sih Dwi caranya untuk tetap up to date terhadap pengetahuan-pengetahuan baru? Ya, tentunya dengan training ya, Mbak ya, dengan pelatihan. Bahkan kalau misalnya klien pengawasan belum mengadopsi suatu teknologi yang baru, misalkan kita tentunya harus apa namanya, minimal inilah mengetahui lah, minimal training terkait hal tersebut. Misalnya pengawasan belum mengimplementasi AI untuk kegiatan pengawasannya, minimal kita tahu AI itu seperti apa. Minimal kita juga pernah membuat data analitik, membuat data mining, machine learning dan sebagainya. Mungkin nanti di saatnya klien pengawasan kita sudah mengadopsi, tentunya kita sudah memiliki kompetensi yang memadai.
Oke, berarti kayak, kita kalau bisa jalan di depan gitu ya, Dwik? Kalau Bisa bisa. heeh, kita bisa ngikutin perkembangan, jadi sewaktu-waktu auditi kita sudah mengadopsi teknologi atau pengetahuan tertentu gitu, kita sebenarnya udah siap gitu ya, Dwik? Iya, sudah siap. Mungkin Oke. di Kementerian Keuangan, jadi privilege ya buat auditornya karena, eee, klien pengawasan kita sangat cepat ya, sangat cepat dalam mengadopsi suatu teknologi informasi, ya mau tidak mau auditornya harus mengejar, itu privilege bagi, IT audit di Kementerian Keuangan dan untungnya, organisasi di Kementerian Keuangan juga mendukung untuk pengembangan kompetensi IT auditnya. Mhm. Jadi kayak pengembangan berkelanjutan, long life learning gitu Iya ya, Dwik, sebenarnya jadi IT iya auditor benar. tuh gitu ya? Oke. Nah, Dwik kalau terkait, IT audit sendiri, tadi kan udah disebutin bahwa kita tuh harus lari ibaratnya ya, untuk mengimbangi, perkembangan teknologi di luar sana gitu. Nah, sebenarnya ada nggak sih kultur yang menarik di audit TI Kementerian Keuangan, yang bisa di-share nih ke teman-teman gitu ya, kultur yang bikin, kalian itu bisa bisa seperti sekarang gitu? Mungkin, bercanda-bercanda aja ya kalau ditanya kultur di kementerian apa, di kelompok IT audit Kementerian Keuangan ya. Kita biasanya ada semacam lomba gitu, Mbak. Jadi, eee, ini ambil sertifikasi ini, apa, kalau kalau enggak lulus nanti diceng-cengin gitu, seperti itu. Jadi, lomba untuk, apa ya, mengembangkan kompetensi kita lah ya. Mungkin nanti kalau ada anggota tim yang sedang training atau sedang mengambil suatu sertifikasi, tentunya ada hukuman bahwa kalau, auditor tersebut tidak tidak, apa namanya, tidak berhasil mendapatkan sertifikasi. Mau dibully atau diceng-cengin seperti itu. Bercandanya sih seperti itu, tapi kultur yang perlu kita bangun adalah tentunya yang continuous improvement itu, Mbak. Berlatih terus, praktik audit terus, lalu, training atau mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan. Mungkin itu kultur yang bisa dikembangkan. Oke, Dwik kalau pernah nggak sih Dwik pernah ngalamin suatu masa gitu ya, Dwik itu ngaudit gitu, terus Dwik itu sebenarnya nggak paham, nah ngejarnya gitu, itu gimana? Atau selalu paham nih? Yang, pernah ya, waktu awal kali melakukan audit seperti yang saya ceritakan tadi itu, eee, bukan nggak paham tapi, tidak ahli di situ, tidak pede di bidang itu. Ya tentunya, dengan bertanya-tanya, dengan membaca-baca literatur yang ada itu bisa meningkatkan kepedean kita atau meningkatkan pemahaman kita. Tapi tidak masalah sih, kita memiliki ketua tim yang tentunya sudah kompeten. Kita memiliki, senior yang sudah kompeten juga. Jadi Hmm, tidak perlu takut, yang penting terjun saja di bidang IT auditor ini, praktik saja. Menurut hmm, saya seperti itu. hmm. Yang penting kan memang waktu ditugaskan sudah secara kolektif sudah memenuhi gitu ya Dwik, Iya benar. pengetahuannya. Oke. Selanjutnya nih, saya mau nanya juga kalau Dwiki melihatnya perkembangan IT audit di Indonesia terutama ya, ke depan bakal gimana Dwik? Tentunya kalau perkembangan IT audit di Indonesia, perkembangan IT itu sendiri pun akan semakin berkembang ya, Mbak. Ada emerging teknologi, ada pemanfaatan big data, ada pemanfaatan TI yang lainnya. Mungkin IT audit akan semakin berkembang, Mbak. Mungkin tidak akan mati ya mungkin ya. Ini akan semakin berkembang menurut saya, Mbak. Hmm, oke. Dwik, kalau tadi kan Dwiki juga sudah menyebutkan biasanya gitu ya, kalau kita mau, Dwiki kan cerita tadi bahwa dia sebelum masuk IT audit ini pernah di bagian TI dulu gitu ya. Nah, Iya menurut benar. Dwiki penting nggak sih Dwik sebelum jadi auditor kita tuh jadi auditi dulu gitu. Kita tuh jadi seseorang yang
ngerasain mengelola TI dulu gitu sebelum jadi IT auditor? Kalau ditanya penting atau tidak itu menjadi suatu hal yang penting ya, Mbak, tapi mungkin tidak semua orang atau tidak semua calon IT auditor memiliki, kesempatan tersebut sih, Mbak. Tapi kebetulan saya pernah menjadi, pegawai di unit operasional IT, itu menjadi bekal yang, sangat berharga buat saya, Mbak, untuk IT audit. Oke, oke. Oke, Dwik, selanjutnya sih saya mau nanya tentang saran nih, saran Dwiki Hmm. kalau ada orang yang mau menjadi seorang IT auditor. Sekarang nih, misalnya starting point-nya itu masih, oke saya suka audit, atau oke saya sedikit tertarik dengan IT gitu. Terus tertarik jadi IT auditor, saran Dwiki apa? Mungkin, belajar, mmm, memperoleh kompetensi di bidang IT, lalu yang penting adalah praktik praktik secara langsung, audit, lalu mentoring, me mem yang penting koneksi ya, koneksi dan mentoring itu perlu. Lalu yang terakhir itu spesialisasi, Mbak. Kalau kita sudah, praktik secara langsung, lalu ada mentornya, ada koneksinya, yang tidak kalah penting yang terakhir adalah spesialisasi. Jadi Hmm, menurut saya, praktik sih yang penting untuk IT audit ini. Karena di pemerintahan sendiri, kita mau belajar kemana, misalnya pemerintahan lain, unit IT audit pemerintahan yang lain gitu ya, kementerian yang lain, itu mungkin tidak tidak akan kita temukan ya, di luar, apa namanya, di kementerian selain Kementerian Keuangan, yang sudah lebih dahulu, mengimplementasi IT audit. hmm, oke, oke. Oke, Dwik, boleh karena sudah hampir habis nih waktunya, boleh Dwiki closing statement gitu ya. Mungkin apa yang mau disampaikan terhadap teman-teman saya, teman-teman saya di LinkedIn ini, monggo silahkan. Iya, mungkin closing statement-nya kalau ingin, rekan-rekan yang ingin menjadi IT auditor, silakan apa namanya ya, silakan belajar, yang penting praktik dan mentoring itu yang menurut saya penting, Mbak. Oke, oke. Ya, Soal tetap semangat spesialisasi ya, ya. Dwik? Hmm, 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 hmm. Iya, dan spesialisasi. Oh, satu lagi Dwik, gimana sih Dwik caranya kita menentukan spesialisasi kita? Karena kan maksudnya kita pasti ketika pertama kali terjun, kita nggak tahu nih, apa sih sebenarnya bidang yang menurut kita jadi spesialisasi kita. Cara Dwiki menemukan spesialisasi itu gimana? Ya, kalau saya ya, kalau saya berdasarkan tingkat kepedean saya, Mbak. Jadi saya melihat misalkan saya melihat keamanan cyber, wah saya nggak pede di situ. Saya melihat aplikasi, saya melihat database, saya bakalan pede, saya bisa belajar di situ. Kuncinya kalau menurut saya ya, saya bakalan pede kalau saya belajar dan menekuni hal tersebut. Wah, bagus sekali. Kalau saya pede untuk belajar dan menekuni hal tersebut. Itu menarik sekali Iya, sih kalimatnya. Oke. Oke, Dwiki, tidak terasa ini sudah hampir 30 menit. Jadi terima kasih banyak Dwiki sudah sharing kepada teman-teman LinkedIn. Semoga ilmunya bermanfaat ya Dwiki. Dan Dwiki semoga tetap sehat, semoga tetap bisa berbagi ilmu juga terkait auditing ini. Terima kasih Dwiki. Selamat pagi teman-teman semua. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di LinkedIn Live saya selanjutnya. Dadah. Terima kasih ya Dwiki. terima kasih Mbak.